Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini kalau live-nya berarti pas malam minggu ya saudara ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Dan kami saat ini siap diberkati, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami berdoa agar setiap kami setelah melewati tadarusan pada episode ini, kami mendapatkan rema daripadamu. Bicara kepada kami siap. Haleluya. Amin. Terus siapa Alkitab kita masing-masing ya? Kita akan membaca atau bertadarusan Alkitab dari Yeskiel pasal yang ke-5 ya. Jadi kita akan membaca Yeskiel pasal yang ke-5. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, Yeskiel pasal yang ke-5. Kita akan baca ya saudara ya, ayat-ayatnya satu persatu. Ayat 1 bersama saya. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam. Pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu. Lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam puncak kainmu. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buangkan ke dalam api dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Dan berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji, akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu, ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah sesungguhnya, oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku, dengan segala dewamu yang menjijikan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan kau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati karena kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali. Dan aku merasa puas, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tak kala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan, dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tak kala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan, dan di dalam pengajaran-pengajaran kemarahan.
Aku Tuhan yang mengatakannya. Dan tak kala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan aku mendatangkan untuk membinasakan kamu, tak kala aku memperdahsyatkan bencana kelaparan atasmu, dan memusnahkan persediaan makananmu, aku akan mendatangkan kelaparan atasmu, dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu, yang akan memunahkan anak-anakmu, sampar akan berkecamuk, dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Haleluya. Apa yang Bapak Ibu pahami, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari ayat-ayat yang barusan kita baca tadi? Ayat-ayat yang kita baca tadi mungkin adalah sebuah ayat yang akhirnya membuat orang Kristen tidak terlalu suka membaca Perjanjian Lama. Banyak orang Kristen berkata bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu beda dengan Tuhan Perjanjian Baru yang penuh dengan pengampunan, kasih karunia, kasih, dan lain sebagainya. Ya, saya mau bilang apa kalau saudara memang membacanya seperti itu. Tapi andai kata saudara mau dengarkan saya ingin mengatakan bahwa inilah Tuhan. Seperti inilah Tuhan. Jika ingin mengenal Tuhan, ya jangan cuma membaca dari satu sudut pandang saja atau sudut pandang Perjanjian Baru semata. Sebab Tuhan Perjanjian Baru, Tuhan yang kita baca di Perjanjian Baru, itu bisa seperti itu bisa kita lihat seperti itu, jika kita memahami Dia di Perjanjian Lama. Tuhan yang di Perjanjian Lama, yang kita baca mengerikan, galak, tidak ada belas kasihan seolah-olah. Kita mengerti Dia seperti itu di Perjanjian Lama, kalau kita juga membacanya atau melihatnya dari perspektif Perjanjian Baru. Jadi Tuhan yang di PL dan Tuhan yang di PB ini adalah Tuhan yang membuat akhirnya kita yang membacanya menjadi mengenalnya. Bagaimana mungkin Tuhan di Perjanjian Baru kau berkata Tuhan yang penuh kasih, dengan pemikiran bahwa kalau kita berdosa, terus berdosa, gampang jatuh dalam dosa, menikmati dosa, terus Tuhan is okay dengan semua dosa itu. Apakah Tuhan itu seperti itu? Yang karena begitu kasihnya, begitu cintanya, begitu anugerahnya dilimpahkan kepada kita, sehingga Dia membiarkan kita berbuat semaunya sendiri, berbuat dosa semaunya sendiri. Kalau memang itu yang ingin kau pahami, itu yang ingin kau ketahui tentang Tuhan, ya silahkan saja. Tapi saya akan berkata dengan yakin dan tegas dan tanpa ragu-ragu bahwa kau akan menjadi orang yang sesat. Dan itu disukai oleh orang-orang yang memang mau sesat. Orang yang tidak mau bertanggung jawab. Orang yang tidak mau hidup berkomitmen. Maka gak heran banyak orang yang mengajarkan tentang Tuhan yang seperti itu. Kenapa? Ya karena mereka memang tidak bisa dan tidak mau hidup kudus. Tidak mau meninggalkan kenajisan. Maka yang diajarkan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh pengampunan, karena memang Dia ketika mengajarkan itu, Dia sadar bahwa Dia sendiri masih menikmati dosa. Kalau Dia mengajarkan Tuhan yang tanpa belas pengampunan, Tuhan yang benci sama dosa, Tuhan yang cemburu, dan Tuhan yang murka karena dosa, maka Dia akan merasa jadi orang yang tertuduh kalau Dia mengajarkan bahwa Tuhan seperti itu, padahal Dia sehari-harinya masih berdosa. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Jadi selalu ada latar belakang dalam banyak hal, saudara. Orang mengajarkan A, orang mengajarkan B, orang mengajarkan C, pasti orang itu punya latar belakang kenapa dia mengajarkan seperti itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu paham nggak dengan omongan saya ini. Tapi tidak mungkin dalam pengalaman saya, dalam pengalaman hidup saya yang sudah mau setengah abad ini, saya bahkan berani berkata, nggak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa ada latar belakangnya. Semua tindakan pasti punya motif.
Pasti ada motifnya, ada yang membentuknya, ada yang melatar belakanginya sehingga orang bertindak sesuatu atau bersikap sesuatu atau merespon dengan ekspresi tertentu. Pasti punya latar belakang. Ya Bapak Ibu ya. Ya, saya berharap sih saudara mengerti omongan saya ini. Yang saya mau katakan bahwa dalam Yeskiel pasal 5, Tuhan di dalam Yeskiel pasal 5 jelas sekali Tuhan yang memang tidak akan segan-segan untuk menghukum siapapun, meski itu adalah umat pilihannya sendiri. Dan seperti saya sudah bagikan dalam tadarusan kemarin, ketika Tuhan mau bertindak atau marah atau murka atau mau menghukum umat pilihannya, pengikutnya, dia melakukan itu bukan dengan kebencian, dengan latar belakang ingin membenci, latar belakang nggak suka, latar belakang yang negatif semata-mata, enggak. Tuhan justru ingin menghukum kita karena dia sayang sama kita. Yang saya baca dalam Yeskiel 4 kemarin, Yeskiel 5 sekarang seperti itu. Dengan Tuhan ingin menghukum Israel, dengan memerintahkan Yeskiel untuk melakukan banyak hal, untuk diperlihatkan kepada orang Israel, itu kan melandasi kita berpikir, kita boleh akhirnya memahami bahwa Tuhan ingin agar orang Israel yang melihat itu akhirnya memahami bahwa semua yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan, yang mereka alami, itu akibat dari penghukuman Tuhan. Dan ketika mereka sudah sadar bahwa ini semua terjadi atas mereka karena penghukuman Tuhan, mereka diharapkan bisa bertobat, kembali kepada Tuhan. Kan begitu. Iya nggak saudara? Ya. Makanya tadi ambil pedang tajam, pakai jadi seperti pisau cukur, cukurlah rambutmu, janggutmu, bagilah menjadi 3, sepertiga dibakar di tengah-tengah kota, sepertiga lagi letakkan dengan pedang itu di sekelilingnya, sepertiga lagi hamburkan ke dalam angin. Itu kan mengindikasikan apa yang ingin Tuhan lakukan kepada orang-orang Israel. Yang kita tahu tadi di ayat berapa ya? Ya, sebentar saya cari dulu. Dengan Yeskiel disuruh potong rambutnya, janggutnya dibagi 3, sepertiga dibakar, seperti lagi ditaruh di pedang dengan ditaruh di dan dengan pedang di sekelilingnya, kemudian juga sepertiga lagi dihamburkan. Itu kan apa namanya mengindikasikan apa yang ingin Tuhan lakukan. Nih, perhatikan ayat 12. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, sepertiga lagi akan kau hamburkan ke semua mata angin. Rambut Yeskiel itu, yang tidak terhitung itu, yang Tuhan minta untuk dibagi jadi 3. Satu dibakar, satu dikelilingi pedang, satu lagi dihamburkan dengan angin. Itu menjadi gambaran, rambut Yeskiel itu menjadi gambaran dari bagaimana Israel nanti akan diperlakukan oleh Tuhan. Akan mati sepertiganya karena sampar, karena kelaparan, akan mati sepertiganya karena pedang, dan sepertiganya lagi tidak mati, tapi seperti ditiup angin, seperti rambut ditiup angin, dia akan tersebar kemana-mana. Dan orang Israel sepertiganya, diaspora, dan itu yang terjadi. Sehingga dengan Yeskiel mempertontonkan apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukannya di depan mata seluruh orang Israel, orang Israel ketika kini melewati masa itu, mengalami masa itu, jadi tahu bahwa apa yang dilakukan Yeskiel itu adalah dari Tuhan. Dan Yeskiel itu adalah nabi yang benar. Sehingga tergenapi seperti apa yang diinginkan di Yeskiel pasal 1. Pokoknya kamu katakan saja pada bangsa pemberontak itu. Mau mereka dengar, mereka nggak dengar, mereka ikuti, mereka nggak ikuti, lakukan aja, sampaikan aja. Tujuannya agar mereka tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada nabiku. Jadi apa yang Yeskiel lakukan lewat gestur tubuhnya, lewat perbuatan ekspresinya yang diperintahkan Tuhan, itu ingin
Tuhan ingin menunjukkan bahwa Yeskiel itu memang orangku. Sebab apa yang dia lakukan, akan kulakukan nanti. Sebab yang dia lakukan, itu yang kuperintahkan. Dan yang kuperintahkan untuk Yeskiel lakukan, itu yang akan kulakukan kepada kalian nanti Israel. Nangkap ya saudara ya. Dan itu Tuhan lakukan. Karena dia murka luar biasa. Karena dosa keras hati yang dilakukan oleh Israel ini. Tuhan cemburu. Cemburu kepada apa yang lebih diutamakan oleh orang Israel yang seharusnya mereka berikan kepada dia. Israel mestinya menempatkan Tuhan yang terutama, tapi tidak dilakukannya. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Israel yang hebat itu menjadi celaan, cercaan. Jadi cemoohan. Mana kamu yang dulu 40 tahun terpelihara sempurna di padang gurun, hari ini cerita itu tinggal menjadi sampah isapan jempol. Karena kalian hilang lenyap. Itu kata bangsa-bangsa sekitar. Dan itu yang dinubuatkan Tuhan akan terjadi. Saya kalau baca ini, yang saya dapatkan, saya nggak berani bermain api dengan Tuhan. Ngeri kalau melakukan hal-hal yang bisa membuat dia marah, kecewa. Dan saya mengerti di tengah kemahabaikannya Tuhan, di tengah limpahnya kasihnya atas saya, Tuhan yang sama itu juga punya sikap yang sangat keras terhadap apa yang namanya dosa. Dan sikap yang keras itu akan ditumpahkannya dalam murka yang bisa ditujukan kepada orang yang berdosa, juga termasuk kepada kita, anaknya yang dengan sengaja terus-menerus berbuat dosa. Bisa nggak Israel selamat? Bisa nggak Israel akhirnya diampuni, dipulihkan? Bisa. Kalau Israel bertobat dengan sungguh. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Esok minggu saya khotbah seri terakhir, pamungkas soal dunia akhir zaman. Seri yang kelima. Dan saya beri subtema dunia akhir zaman itu dunia yang menuju bukan cuma ke chaos. Bukan cuma dunia yang susah, sulit. Tapi dunia yang menuju kehancuran. Dan itu pasti. Tapi kita yang ada dan tinggal di dalam zaman yang menuju dunia yang hancur itu, kita akan terselamatkan. Jika kita memang hidup yang baik di mata Tuhan, bukan hidup yang baik di mata kita. Sebab berkali-kali saya bilang, apa yang kita lakukan dan kita anggap baik belum tentu baik di mata Tuhan. Bukankah menjual narkoba, mengedarkan narkoba yang membuat kita akhirnya kaya raya, itu baik buat keluarga kita, sehingga ekonomi keluarga kita menjadi bagus? Tapi apakah itu baik di mata Tuhan? Bukankah ketika kita akhirnya menyarankan keluarga kita, sahabat kita untuk ya udahlah bercerai aja lah. Lo kalau misalnya nggak bercerai nanti lo malah sering dilukai sama pasangan. Bukankah nasihat itu baik buat teman kita yang memang kita tahu sering mengalami KDRT di rumah tangganya? Tapi pertanyaan saya, apakah nasihat kita yang dianggap baik oleh orang dunia itu baik di mata Tuhan? Apakah menganjurkan orang lain untuk bercerai itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan? Ya lepas dari suka tidak suka. Ada artis yang perempuan yang melaporkan suaminya KDRT, heboh viral di dunia maya, di sosial media. Kemudian akhirnya
si perempuan ini mencabut laporannya dan akhirnya memaafkan suaminya, itu banyak orang akhirnya nggak suka. Katanya ngeprank polisi lah. Katanya bukan wanita yang membela sesamanya yang juga mengalami KDRT. Ya, perempuan yang bodoh lah katanya, kata orang dunia sana. Saya sempat berpikir juga, mau berpikir demikian. Tapi setelah saya pikir, bukankah hal yang baik memaafkan suaminya, mengampuni suaminya, dan berharap agar suaminya bertobat atau berubah? Ya, soal keputusannya benar apa tidak, yaitu saya kembalikan pada diri mereka dan juga pada Tuhan. Tapi bukankah melihat rumah tangganya orang lain itu akhirnya bisa pulih lagi, dan mereka boleh menata lagi hal yang buruk supaya tidak terulang lagi, supaya mereka akhirnya bisa saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling bisa menerima kelemahan satu dengan lainnya? Bukankah itu sesuatu yang bagus, kata Alkitab? Jadi yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Jangan sampai kita melakukan di hidup ini sesuatu yang kita anggap baik, tapi ternyata tidak baik di mata Tuhan. Ingat, Tuhan itu bukan Tuhan yang maha pengasih saja, tapi Dia adalah Tuhan yang maha kudus. Dijelaskan dalam sebuah ayat, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi Tuhan tuh benci sama yang tidak kudus, sama yang najis, sama dosa. Begitu jijiknya dan bencinya sampai-sampai ketika Yesus Kristus Tuhan kita menanggung dosa dunia di Golgota, Dia teriak, Elai, Elai, lema sabachthani. Bapa, Bapa, Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Ya karena saat itu Dia sedang menanggung dosa dunia. Dan Bapa yang kudus nggak bisa berkompromi dengan dosa yang sedang ditanggung anak yang dikasihnya ini. Sehingga untuk sementara waktu Dia memalingkan wajahnya, tidak mau memandang kepada Yesus, karena tadi tanpa kekudusan gak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi bagaimana mungkin saudara bisa merasa aman saja, bisa merasa tenang saja, padahal hari-hari yang kau jalani dalam hidup ini, di minggu ini, yang kau lakukan itu dosa demi dosa, dosa demi dosa. Korupsi, perzinahan, penipuan, korupsi, perzinahan, penipuan, kenajisan. Yang kau lakukan hari-hari ini adalah hal-hal seperti itu. Dan kau merasa aman saja bahwa yang kau lakukan ini tidak berdampak apa-apa terhadap hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kau mungkin masih bisa berdoa, tapi pertanyaannya, apakah Tuhan masih mendengarkan doamu? Kau mungkin masih bisa ke gereja, katamu mencari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih mau dicari olehmu? Hingga gak heran banyak orang ke gereja itu pulang gak dapat apa-apa. Badannya ke gereja, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu. Datang ke gereja dengan kering, pulang dari gereja dengan kekeringan juga. Datang dengan kehagaan, haus, lapar, pulang juga masih belum kenyang. Jadi akhirnya gereja, datang atau tidak membuat perbedaan berarti dalam hidup saudara. Ini bukan salah pendetamu yang salah khotbah. Ini bukan salah gerejamu yang katamu nggak ada urapan. Ini salah dirimu sendiri yang datang kepada Tuhan tidak dengan kekudusan. Sehingga yang kau lakukan ya cuma rutinitas belaka sebagai orang yang beragama. Jangan sampai seperti Israel akhirnya dihukum Tuhan maupun dihukum Tuhan. Saya berdoa sungguh di akhir zaman ini, murka Tuhan sudah memuncak karena dosa yang diperbuat oleh umat manusia. Dan saya berharap sungguh, saya, saudara, bukan bagian dari umat dunia ini. Bukan bagian dari orang dunia ini yang hari-hari ini sedang menikmati dosa dan sama sekali tidak takut akan Tuhan.
Sebab kalau murka Tuhan tak tertahankannya lagi, hukuman dijatuhkannya atas dunia ini, orang-orang seperti itu akan binasa. Kalau kau bagian dari mereka, kau pun pasti akan binasa. Maka pilihan ada di malam minggu ini buat saudara. Maukah saudara menjadi orang yang benar-benar hidup dalam pertobatan? Menjadi orang yang sadar bahwa Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang tidak bisa diajak bercanda, Tuhan yang tidak bisa diajak main-main, dan Tuhan yang tidak mungkin bisa berkompromi dengan dosa. Tuhan nggak bisa kompromi dengan dosa. Haleluya. Ya, semoga beberapa menit bersama dalam Tadarus Alkitab Yeskiel 5 ini memberkati saudara. Pasal 4 Yeskiel, pasal 5 Yeskiel mestinya membuat kita belajar bahwa kenali Tuhan dengan benar. Ya, Tuhan Maha Pengasih. Kasihnya panjang sabar. Iya, aku yakin soal itu. Tapi ingat juga bahwa Tuhan nggak bisa diajak bercanda dengan apa yang kita sebut sebagai dosa itu. Dosa is dosa. Dan dengan dosa, kau akan kehilangan kesempatan bisa dekat, intim, mesra dengan Tuhan. Dan orang yang tidak bisa dekat, intim, mesra dengan Tuhan, itu pasti akan menjadi bagian dari orang-orang yang tidak akan mengalami kehidupan kekal. Semoga dipahami. Terima kasih Tuhan buat episode kali ini. Kami belajar banyak dari hari ini. Dan kami mengenal tentang Tuhan lebih tajam lagi dari Yeskiel pasal 4 kemarin dan Yeskiel pasal 5 hari ini yang kami baca. Semoga kami dalam pertolongan Roh Kudus sehingga mampu benar-benar memahami dan jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kalau Bapak Ibu diberkati, tolong di-subscribe, di-like, dan di-share program ini kepada yang lainnya. Dikenalkan program ini kepada yang lainnya, supaya mereka juga bisa bertumbuh bersama dalam iman Kristen dengan The Warriors Digital Ministry. Jangan lupa besok ada ibadah. Kalau Bapak Ibu sudah beribadah di gerejamu, kalau kau punya gereja lokal, habis itu bisa join jam 11 live streaming di channel YouTube ini, atau Bapak Ibu bisa ikut siaran tundanya nanti. Saya akan mengajar soal manusia, tentang dunia akhir zaman, dunia yang menuju kehancuran. Saya ingin mempersiapkan saudara untuk masuk dalam dunia yang mengerikan itu. Dan kalau Bapak Ibu tinggal di sekitar Serpong dan sekitarnya, kalau belum bergereja, saya undang untuk beribadah menjadi keluarga besar dari The Warriors dengan datang ke gereja GKI Doe di apartemen Tripak BSD. Kita akan bertumbuh belajar bersama setiap hari Minggu di sana. Semoga kita akan menjadi pribadi yang bukan cuma berkumpul di bumi, tapi juga berkumpul di surga. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.